Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Hari ini kita mau cerita-cerita lagi. Hari ini kita mau sharing informasi tentang sebuah profesi, ya. Profesi apa? Profesi pramugari, ya, atau cabin crew. Dan yang jadi narasumbernya adalah ibu mertua saya. Halo, Bu. Halo Hera. Namanya Ibu Tuti ya, teman-teman. Usianya saat ini sudah 78 tahun, ya. Dan dari awal sampai pensiun, beliau ini profesinya hanya satu, yaitu pramugari. Dari awal Mas muda ya, Bu ya, sampai pensiun usia berapa Bu waktu itu? Saya terakhir itu usia 65. 65, teman-teman ya. Jadi nggak cuman di apa airline nasional, jadi ibu saya ini juga berkarir di airline internasional yang usia pensiunnya lebih panjang ya Bu, Iya, 65 masih 65. boleh kerja gitu, terakhir 65 kerja. Jadi ini informasi akan berguna buat teman-teman ya, yang mungkin ada keluarganya atau siapapun yang pengen jadi pramugari gitu ya, supaya nggak cuma tahu yang glamour-nya aja Ibu ya. Ya, Pasti betul. ada manis pahitnya, ada ups and down-nya ya, namanya kerja di langit gitu ya. Agak serem kalau ngebayangin, tapi ini profesi yang dijalankan ibu saya selama puluhan tahun, gitu. Eee, Mungkin Ibu cerita dulu ya, Bu, ini tentang foto-foto ini sebelum kita panjang lebar cerita tentang profesinya, Ibu bisa jelasin nih fotonya apa Oke. aja nih? Iya, Nanti teman-teman bisa lihat di screen-nya fotonya, ini penjelasan ibu saya aja tentang foto lamanya ini nih, iya. seragamnya dulu apa aja, kegiatannya apa aja dulu ya. Yang pertama tuh apa, Bu? Mungkin, ada beberapa foto yang sudah usang sekali yang tidak bisa, kita ambil ya. Dilihat. Tapi ini yang saya dapatkan yang masih bisa mungkin masih bisa terlihat jelas. Mhm. Jadi saya mulai bekerja itu saya selesai SMA itu dalam usia yang relatif sangat muda, yaitu saya tahun 64 itu saya sudah bisa masuk ke Eee, penerbangan Garuda Indonesia, yaitu Mmm, kalau tidak salah itu Mei 1964, 64. ya. Oh, 18 tahun ya, Bu, Iya, ya? Heeh, 18 tahun. oke. Nah, mungkin kawan-kawan juga pengen melihat, ini foto pertama kali ketika kami masih dalam latihan dan hampir, lulus, kursus pramugari itu. Dulu Mmm, kursusnya itu kira-kira selama 6 bulan. Jadi kami 6 bulan, kemudian, latihan terbang dan kemudian baru dinyatakan lulus penuh. Ini adalah foto yang pertama kali. mhm, Saya tunjukkan begini, nggak usah, Bu, ya. heeh, nanti Itu kita adalah foto perjelas yang ya, pertama kali. pertama kali, ya. Terus Heeh, next-nya apa, Bu, fotonya? next, Ceritain aja, Bu, ya, fotonya, mhm. kemudian itu itu foto tahun 64. Heeh, Seiring berjalannya waktu, itu juga masih ada foto dengan pakaian yang lain, tapi saya heeh, kebetulan saya tidak apa, entahlah itu oke. sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu ya, 60 hampir 64, 60 hampir 50 tahunan 50, ya, 60, 50 tahun 60 tahun enam ya? puluh tahun. 60 tahun? Jadi Heeh, mungkin juga sudah rusak itu heeh, foto-foto ya. heeh. Terus? Kemudian, saya menemukan foto, yaitu seragam oranye dengan topi dan dengan rok mini. Pada Mhm, waktu itu badan saya masih kurus, mhm, jadi masih tentunya masih bisa menggunakan rok, mhm, mini mhm, di atas lutut, mhm. ya. Tapi dulu itu ini ya Bu, bener-bener diukur posturnya ya? Iya, betul. Kaki harus Du kecil, eee, ha? dulu Heeh. itu kalau, seingat saya itu 158 sentimeter Minimal, tinggi heeh, badan, tinggi badan, heeh. heeh, beratnya? Beratnya itu sekitar 45 something, 45 lebih lah, Oh 45 oke, 45, 45 ya, empat puluh 45, limaan 45, begitu. kecil ya? Iya, Heeh kurus heeh, 45, kurus.
45 mungkin sampai 50 ya, tergantung tingginya. Kalau Oh dia lebih ya, tinggi, ya ya mungkin ya, dia akan heeh diterima, dengan berat badannya tentu heeh. mengikuti Tapi begitu. ada pengukuran pinggang gitu Iya, nggak, Bu? Oh itu ya? adalah kita juga dengan Oh, sebelumnya kan ada tes. Pertama itu adalah tes tertulis. Dan heeh. dulu itu tes tertulisnya itu, Tentang apa tuh, Tuh? eee, pengetahuan umum Oke. dan juga bahasa Inggris. Kemudian saya Oh, mendaftar itu dari kota Bandung kebetulan. oh, heeh, Jadi, ada tes tertulis, yaitu tes pengetahuan umum, tes heeh. bahasa Inggris, dan juga kalau mempunyai bahasa-bahasa yang tambahan Bahasa itu asing juga lain, mereka jadi juga plus ya? ini, Oh, lalu setelah lolos dari tes, baru kita mhm. dipanggil untuk interview. Mmm. Interviewnya itu oleh beberapa orang sampai kalau dulu sampai direktur utama semua pada ikut ya, jadi Oh direktur gitu. utama, kepala pendidikan, terus, Heeh. chief, dan pramugara, pramugari Senior ya? senior-senior pada Oke. ikut. Oh, oke. Nah, Tes renang gitu ada, Bu? Beneran? eee, tes renang itu adalah nanti ketika saya Heeh. mengikuti, bekerja di airline lain, Oh, ya waktu Garuda setelah enggak? Garuda tidak, karena kita diajarin Oh. berenang. Oh, diajarin berenang Diajarin. dulu? Itu adalah zaman ketika saya, bekerja. Tetapi sekarang sepertinya kalau nggak salah, itu wajib harus bisa Harus bisa berenang. berenang. Oh, dulu kok dulu Kalau masih dulu sempat dilesin ya? masih sempat Iya. nanti Mhm, diberi pelajaran ketika mhm. kursus begitu. Terus kalau ini table manner itu langsung Oh, apa nanti itu seiring? table manner Heeh. kalau kita sudah di dalam pendidikan. Oh, Nanti iya ada iya iya. beberapa macam kursus. Pengenalan makanan Iya, gitu betul. ya? Dan bukan hanya itu aja. Heeh Nanti mungkin bisa saya jelaskan setelah itu. heeh. Kemudian setelah saya, berhasil ikut wawancara, Mhm. kemudian, eee, kita dipakai ketika interview tadi, kemudian, eee, kita ada tahap itu tes, psikotes. Ya, Psikotes. ada psikotes dan yang terakhir kalau psikotesnya lolos, ada tes medical check. Nah, itu medical check Terakhir ya, itu tes kesehatan. kesehatan keseluruhan itu yang agak berat. Mmm, Kami diperiksa dari ujung kaki sampai ke kepala, mhm. dari kulit muka, Oh gitu. ya dengan kulit muka, dengan, gigi, pendengaran, mata, dan Oh, saat itu harus mata itu tidak boleh menggunakan kacamata. iya. Nah, namun kalau kita sudah bekerja dan kemudian kita ada gangguan mata, Mhm. itu tidak apa-apa, Boleh ya? Ya. diperbolehkan. Tetapi ketika kita melamar itu Mhm. mata harus tidak ada keluhan apapun, tidak Mmm, apa-apa. mhm mhm. Nah, setelah, tes kesehatan, lolos, Mhm. ada satu tes, namanya itu clearance test, Kak, ya. Clearance test. Clearance test itu, tes semacam asal-usul. Oh. Zaman dahulu, ketika itu kan belum terjadi G30S ya? Oh gitu. Iya belum, tahun Belum 4 ya, belum. tahun 4 itu belum. Itu kita sudah ada clearance dari asal-usul, Mhm. lalu apa itu namanya, Suku apalagi yang ditanya, Bu, misalnya? keluarga keluarga. Sejarah penyakit itu juga ada? Kan sudah dari medical Oh check dari udah medical deh, heeh, tapi tapi ditanya juga nggak? enggak, mereka Nggak? tidak ada Oh, oke hak oke. untuk itu ya, kalau, wawancara itu kan Mhm. dia tidak punya wewenang Oh, oke untuk oke. mengetahui kesehatan. Kesehatan Heeh. sudah lulus, Terus ya udah gitu, ya, pokoknya personnya aja yang ya, ya, dicek, heeh. mhm, sudah. Nah, baru kemudian ditetapkan kapan mulai kursus atau Oh, course. itu berapa lama, Bu, tes itu sampai terakhir clearance tes? Kali, sekitar sebulan ya, Oh sebulan. itu cepet kok, Ya ya. cepet. Nah, ketika saya sudah lulus semua dari Bandung, saya dibawa ke Jakarta. Heeh Kemudian ada satu wawancara lagi heeh sebelum saya, eee, masuk ke course tadi. heeh. 1 kali wawancara lagi? Mhm, Heeh. mhm, mhm. Ada berapa lama training sebelum akhirnya boleh terbang? Training tadi saya bilang 6 bulan, 6 bulan? 6 bulan. Oh sebulan, habis itu 6 bulan trainingnya. Ya, Oh oke, 6 bulan terus baru terbang. Perginya pertama ke mana tuh?
kebetulan pada waktu itu saya, Garuda tuh masih menggunakan pesawat yang Dakota, itu jadi pesawat yang, eee, Baling-baling? baling-baling, Heeh. baling-baling dan tidak ada pressurize atau tidak ada pressurization. Jadi Mhm. masih kalau kita terbang itu masih angin keluar dari celah-celah pintu, Oh. lalu bunyi-bunyi petir hujan tuh masih Oh. kadang-kadang masuk dari Oh, sela-sela sepanjang pintu. perjalanan juga "ngung" gitu ya Ya, suaranya? sepanjang perjalanan, Iya tapi iya itu, iya. fun Itu sekali. berapa penumpang sih kalau Dakota itu? 30 penumpangnya, Cuman 30 ya? 30 dan tempat duduknya pun masih dari terpal. Jadi pakai, terpal biasa Heeh. itu, terus masih dari besi begitu. Dan boleh ngerokok ya, Bu, ya? Waktu itu? Eee, tidak boleh Enggak ya? merokok, Oh, nggak boleh? tidak boleh. Oh, oke oke. Lalu kemudian, toiletnya juga masih dari kaleng gitu, dari Mmm, itu. Lalu kita kalau berjalan pun masih, aduh, masih sepertinya goyangannya kenceng ya? kencengan, heeh, Heeh kencengan. heeh. Tapi dan itu kita bekerja harus sendiri, Sendiri? sendiri. Jadi Satu kapal, satu satu kapal Dakota itu heeh? seorang, Oh, gitu. ya, itu Dakota. Ke mana, Bu, tadi? Saya pertama kali terbang Heeh? itu ke NTT itu, Kupang. Oh, jauh langsung Iya, ya? jadi Mhm. penerbangannya Heeh. tentunya berhenti-berhenti, tidak bisa Iya iya direct iya. ya dari Heeh. Jakarta ke Surabaya? Denpasar, enggak, Oh. kita nggak ke Denpasar itu saya masih ingat sekitar 2 jam, kan Heeh. lebih lama. Kemudian nanti itulah ada ke Sumba, ada ke apa itu namanya, Flores itu, kemudian baru sampai ke Kupang. Kupang, oh Nah, Jakarta Kupang terus ya? nanti Heeh beberapa hari tinggal di heeh. Kupang, kita kembali lagi dengan rute yang sama. Mhm. Berapa lama penerbangan domestik sampai akhirnya boleh Oke, penerbangan internasional? ya. Eee, saya pada waktu itu kebetulan agak lama, jadi, eee, kira-kira 6 bulan di domestik. Ya, Mhm bukan hanya ke daerah NTT, juga mungkin ke arah Sumatera, di mana mhm saya hampir dari ujung selatan Sumatera sampai ke ujung utara, Sumatera, saya mhm. pernah, Mmm, menerbangi dan pernah juga nginep, pernah mmm. menjelajahi itu Iya masalahnya. iya iya. Eee, terus juga Kalimantan, Mhm. Sulawesi, Maluku, sampai ke Ambon gitu ya, ke mana, sorry, ke Irian, Papua ya? itu semua Udah. memang menggunakan single itu, pesawat itu Oh dengan gitu. single Mhm engine. Terus bukan single engine ya, itu pesawat Dakota itu 2 ya, tentunya, mhm. Iya baling-balingnya. iya iya. Nah, Terus? setelah 6 bulan, Heeh. itu, kami course lagi. Iya. Jadi dipilih-pilih dulu. Kita nah disitulah kita diajarin lebih mendetail Mmm, tentang apa, tentang service untuk internasional, iya. tentang minuman-minuman yang, Oh ya. harus disajikan. Kan, service di domestik dengan service di internasional berbeda tentunya. Iya iya iya. Jadi service di, domestik itu sangat sederhana. Mhm. Kemudian tetapi sebelum ke internasional pun saya pernah juga terbang dengan yang, pesawat Convair kecil, lalu juga ada Electra, lalu ada Convair 990 yang besar, terus, bermacam-macam itu Mmm, yang iya digunakan oleh iya iya. Garuda saat itu. Iya iya iya. Terus ke luar negeri pertama kali ke mana, Bu? Oh, saya pertama kali keluar negeri adalah ke Hong Kong. Ke Hong Oh, Kong, heeh. itu saya pertama kali yang namanya luar negeri adalah Hong Kong. Itu saya menggunakan apa ya, eee, atau masih menggunakan Convair ya, Convair 990 yang panjang itu. Pesawatnya udah lebih besar Udah sedikit lebih ya? besar, Heeh, tentu iya lebih iya, besar. heeh, heeh. Nah, Terus, awalnya deh, Bu, kenapa pengen jadi pramugari? sebetulnya saya tuh tidak sebetulnya saya tuh tidak ada pikiran untuk, eee, menjadi pramugari, tapi ketika saya lulus SMA saya itu dari Semarang, dari, Loyola Sede Sapiensia. Itu, saya kuliah sebetulnya. Saya kuliah kira-kira
6 bulan di Unpad. Oh, di Dan saya Bandung. mengambil 2 jurusan. Heeh. Satu jurusan, etnologi dan satu jurusan, sastra Perancis. Oh, gitu. Iya, Nah, iya, iya. tapi rumah saya tinggal di selatan dan saya kalau kuliah tuh naik sepeda. Ada rasa capek, ada Jauh rasa ya? jauh Iya, sekali, iya, ada iya. rasa capek yang membuat kadang-kadang, aduh kok capek banget ya gitu. Nah, nggak lama kemudian tuh iseng kok saya lihat baca di koran, namanya korannya tuh dulu koran di Bandung namanya Pikiran Rakyat. Itu Ya. ada, iklan dibutuhkan Oh, seorang pramugari, iya, iya. untuk, Mhm, untuk mhm, penerbangan Garuda. mhm. Dan saat itu ya penerbangan ya adanya cuman Garuda kan, Iya, belum iya. ada airline-airline lain. Iya, iya, iya. Terus aku bilang pada ibu saya, "Boleh nggak sih saya iseng-iseng ini, mau sekolah dulu nanti kalau sudah cari uang pasti sudah males," gitu Iya. kan. Heeh, Betul, kemudian saya mencoba dengan keisengan saya heeh. datang sendiri mencoba, kebetulan saya diterima. Saingannya banyak nggak, Bu, waktu itu? Banyak nggak? Banyak Oh, banyak sekali banyak ya? karena karena, mereka Bandung itu mengambil dari Jawa Barat yang lain gitu, Iya, iya. difokuskan ke situ. Saya Di udah lupa Bandung. tuh Heeh. tapi banyak, itu Banyak juga ya? ngantri kayak itu, Iya, iya. gitu. Heeh. Jam kerjanya gimana sih, Bu, kalau pramugari tuh? Kayak misalnya yang domestik aja gitu. Misalnya Jakarta, Surabaya tuh baliknya berapa kali, Bu? Nah, Heeh, itu aku agak ada saya tuh lupa dulu heeh. berapa jam terbang yang namanya working hours. Iya. Itu beda dengan flight hours. Jadi Mhm. working hours itu kalau tidak salah ya, 1 jam ya sebelum pesawat take off dan 1 jam setelah pesawat landing. Itu kalau nggak salah itu ya perhitungannya. Jadi Oh. katakan take off-nya itu jam 7, Iya? jam 6 itu kami sudah dihitung untuk working hours. Oh gitu, ya. Nanti 1 jam sebelumnya? ya, Eee, 1 jam setelah mendarat heeh. itu adalah dimaksud working hours. Oh, Sedangkan flight hours heeh. adalah jarak real jarak Iya, dari begitu take off sampai begitu landing di suatu, heeh. pelabuhan. Jadi Itu yang yang dipakai di mana? Yang mana yang tuh? dipakai itu dulu juga working hours ya, Bung, ya, kalau tidak Oh, salah, oh gitu. heeh. Nah, Seh aku sehari agak lupa, 8 jam sama kayak orang kerja kantor? itu berapa ya, waktu itu ya, eee, Kalau misalnya Jakarta enggak. Surabaya gitu, Bu, Oh, 3 kali bolak-balik? nah itu harus, jadi, Heeh, aku lupa berapa jam ya, heeh, saat dulu ya. heeh. Tapi yang terang, tidak seperti orang kerja di kantor, Mhm. itu mungkin melebihi. Jadi Mmm, Jakarta, Surabaya tuh tidak langsung enak nginep, tidak. mhm. Kembali dulu ke Jakarta, kemudian lagi naik lagi ke Surabaya, Iya. kemudian lagi ke Jakarta. Itu bisa yang kita sebut 4 kali landing itu bisa. Jadi, Mmm, pertama landing Surabaya, kedua landing Jakarta, kemudian mhm, balik lagi ke Surabaya, itu udah mhm. 3 kali, kemudian baru ke Jakarta. Nah, itu baru, kita istirahat. Oh ya, oke, oke. Oke lanjut, Bu, fotonya. Next apa tuh? Yang ini Kemudian dengan fotonya heeh, seragam itu, eee, saya melupa tanggal atau tahunnya berapa ada perjanjian antara KLM dengan Garuda, Garuda. Jadi ada heeh, joint, cooperation, heeh. dengan KLM dan saya termasuk dari beberapa orang atau beberapa grup yang diambil KLM untuk Mmm, terbang khusus dengan dia, dengan KLM. KLM itu penerbangan dari negeri Belanda Belanda. dan ini Jadi selama beberapa waktu cuman Jakarta, tiga Belanda? tahun Oh tiga 3 tahun, tahun? ya selama Oh, 3 oke, tahun oke. saya terbang hanya khusus Khusus Jakarta, Jakarta, negeri Belanda, Belanda. tetapi itu kan ada persinggahannya, Iya. kayak kan di Beirut begitu. Oh, Itu juga dulu saya pernah terbang mengikuti rute Karachi, segala itu. Jadi mmm, ikut di mana, KLM terbang rute pokoknya ikut. negeri Belanda Heeh, ke Indonesia, nah itulah kami itu ya? ikut. Oh, Dan hanya oke. satu-satunya, jadi semuanya orang Belanda Oh dan gitu. kami pramugarinya satu. Tesnya apa waktu itu, Bu? Sampai Ibu yang kepilih? Saya sih tidak mereka tidak tes, tapi, Garuda sendiri yang Oh yang milih? ngambil, yang milih-milih. Saya nggak Oh tahu, gitu. Ya, ya, ya. kriterianya mereka apa, Heeh, heeh. pokoknya saya dipanggil
SD itu 3 tahun ya? 3 tahun. Pokoknya melayani rute Jakarta, Negeri Belanda, Nederland. sambil Oke, dengan heeh. transit Ya, station-nya. ya, ya. Nah, ini saya masih menyimpan, foto Oke. seragam, pramugari. Helm ya? Pakai T-shirt ini ya, Bu, ya? T-shirt Eee, ini? enggak, dia dia bagus warnanya itu putih dengan biru, dia pakai Oh, topinya tuh kayak heeh. topi paus gitu. Iya, iya, iya. Wah, Heeh. Nah, terus oke. sudah, Heeh. Ada lagi lalu, fotonya? Next-nya? ini foto-foto setelah saya keluar dulu, Nah, oh setelah ya. saya terbang internasional, saya menikah tahun Mhm. 73 dan saat itu kalau yang menikah kan diharuskan keluar. Jadi saya Heeh. tahun 74 per 10 Heeh. tahun saya harus keluar dulu. Iya. Keluar karena, Oh, dulu. dulu kalau yang menikah tidak diperbolehkan gitu. Beda dengan Sekarang peraturan udah sekarang. boleh ya? Sekarang boleh. Iya, iya, Sekarang iya. suami istri dan satu perusahaan boleh. Menikah, mempunyai anak boleh sampai Hmm. usia 56. Jadi dulu tuh memang harus lajang. Harus. Oh gitu. Ataupun kalau tidak menikah, usia berapa ya waktu itu? Sudah harus keluar gitu. Jadi ada batasan juga. Oh enggak usia pensiun, Bu, sebelum Tidak, 55? tidak Oh dulu itu kalau, gitu. ada usia dulu belum pramugari tidak diperbolehkan terbang sampai usia 56. Heeh. Kalau pramugara, ya. Ah. Dulu saya agak lupa pramugari itu berapa sih, Oh berubah-ubah sih setiap, oh lebih ini ya, apa, lebih aturan. pendek ya karirnya Iya, kalau perempuan saat wah, itu iya ya? saat itu memang Oh, ya, pendek. ya, Kalau ya. nggak salah usia sekitar berapa ya, 35 itu sudah harus keluar. Oh gitu. Menikah atau Tidak tidak menikah, 35 selesai? iya, kalau nggak salah ya itu selesai. Oh, oke, Tapi oke. berbeda dengan yang pramugara, Pramugara itu dia masih sampai sampai usia 50, pensiun, usia ya pensiun boleh usia ya? pensiun. Oh iya, Tapi seiring berjalannya waktu dengan gantinya, direktur, iya gantinya ada apa, peraturan-peraturan peraturan baru ya? peraturan baru, pramugari bisa, terbang Iya, dengan tetap dengan, hak yang sama dengan, iya, pramugara sampai umur 56 tahun. iya, iya. Jenjang karir, Bu, apa kalau di cabin crew? Itu dia kalau ditanya tentang jenjang karir, Heeh. Yang sekali aku tahu yang paling tinggi kan ada Purser oh itu, ya, heeh, kalau jenjang karir itu heeh. Dimulai itu, dari apa? ini ya, Ya, ber dulu itu kalau pramugari, ya mhm, sudah pramugari, tidak ada, eee, menjadi Perser mhm. perempuan, itu belum ada. Oh, Nah, tapi terus tentunya dengan ini berjalannya waktu itu ada yang, pramugari junior, nanti heeh. dibedakan dengan Seragamnya, seragamnya, ya, ya kan. heeh, Terus nanti kalau pramugari, eee, yang yang seingat saya pramugari sekarang ini yang mhm, bajunya berwarna, eee, kayak kita nih ungu ungu mhm. ungu marun itu, Fuchsia, heeh, mhm, iya. itu adalah asisten Perser. Jadi Oh, kan yang ketertiban Persernya juga. baju apa? Persernya kalau untuk cowok itu biru tua, ya biru lah. Heeh, Untuk cewek juga pakai kain tapi warnanya juga biru mendekati tua. biru. Nah itu Oh, persernya. gitu. Nah Ya, sekarang ya, ya. boleh perser, wanita Mhm. tuh boleh. Kalau dahulu kalau pramugari ya hanya pramugari aja. Mmm. Gitu. Kalau pilot sebelum terbang kan ada tesnya tuh, Bu. Kalau Mm-mm. pramugara gimana sebelum terbang? Apakah ada dites dulu tekanan darah yang seperti Oh, itu, Bu? itu ada pemeriksaan kesehatan Heeh, rutin yang heeh. dilakukan 6 bulan Oh, sekali. 6 bulan sekali. Itu, MEDEX namanya medical check Mhm. dan juga, ada yang namanya recurrent test itu bukan hanya kesehatan tetapi, kemampuan dan juga pengetahuan tentang, flight safety, tentang Oh, dites keselamatan lagi. penerbangan itu setiap 6 bulan itu kita dicek, Heeh, recourse lagi, iya. lalu dicek dengan ujian dan kemudian, apa itu namanya, eee, untuk perbaruan license kita. Jadi Oh, ada perbaruan ya, license? jadi setiap 6 bulan itu ada recurrent, ada, Heeh, cek untuk cek ulang
pengetahuan, mhm, terutama flight safety, iya, dan kemudian itu adalah sebagai pegangan untuk license, pembaruan license. Jadi seandainya Kak tidak ikut medical check heeh. atau recurrent check, berarti license-nya angus, Oh, gitu. gitu. Dan Ya ya ya, license itu heeh, juga, license itu mhm. juga ini loh, setiap tipe kan Garuda menggunakan ya semua airline menggunakan multiple tipe dari pesawat. Mhm. Bahkan yang menggunakan DC-8, DC-9, menggunakan Boeing 747, menggunakan Oh, Boeing iya iya iya, 767 atau iya. menggunakan 777, itu semua masing-masing mempunyai license tersendiri. Dan kalau seandainya Oh. kita mau menerbangin salah satu tipe Iya? itu kita harus mempunyai license, Oh, udah dengan kayak yang nyupirnya aja ya? Jadi ya yang ke mempunyai tipe heeh, yang itu. cabin crew-nya pun juga harus ada license Ya, untuk tipe jenis pesawat betul, tertentu? benar. Karena Ya. setiap pesawat mempunyai, apa, katakan mempunyai, eee, untuk flight safety itu Mhm. mempunyai tempat, cara tersendiri, pe pe pembukaan pintu darurat tersendiri, Oh, ya 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 ya, lokasi-lokasi betul betul tersendiri. betul. Jadi kita selalu harus update dengan itu semua. Oh, ya ya ya. Sekarang pengalaman dengan penumpang nih, Bu. Mhm. Eee, meng-handle seratusan orang gitu ya, pastinya dengan karakter yang berbeda, ada pengalaman apa, Bu, yang seru, yang menarik? Kebetulan kalau Yang ya menyebalkan tuh penumpang menyebalkan yang tuh, seperti eee, apa? tentu ya, Heeh. eee, pada waktu saya masih jadi pertama kali saya terbang sebelum saya menikah. Jadi saya nanti kemudian saya keluar, kemudian saya masuk lagi Iya dengan iya. keadaan saya sudah punya anak, punya suami. Mhm. Itu beda. Ketika saya masih baru-baru terbang, saya tuh masih ada rasa takut. Takut kalau saya terlalu tegas atau katakan judes pada Mhm. penumpang, saya masih takut dengan, Reaksinya orang penumpang bukan, itu? saya tidak takut pada reaksi penumpang, saya Heeh. takut kepada apa yang punishment yang saya dapat dari perusahaan Oh oh gitu. kalau saya, eee, Kalau keras kalau ke penumpang ya gitu. kalau Oh, ada ya penumpang ya yang ya. komplain mengenai, sikap Iya, saya. heeh heeh. Itu dulu begitu banyak memang, tapi saya Misalnya masih gimana, agak Bu? bersabar dan Heeh masih heeh. agak Misalnya apa sih, Bu, takut. yang paling sering orang tuh bikin ganggu tuh apa? Penumpang itu kan karakternya masing-masing. Iya. Banyak yang rewel hanya karena dia tidak suka tempat duduknya. Mungkin kadang-kadang tempat duduknya tidak bisa di-recline, itu dia juga sekali tidak bisa di-recline itu sudah mengganjel mungkin di hatinya. Jadi Iya iya iya. apapun yang kita kerjakan salah aja, "Ini Salah. bagaimana sih tempat duduknya nggak bisa, recline, nggak bisa Mhm. dimajuin, apa Mhm. sih harus terus begini selama Mhm. penerbangan?" Gitu. Mhm. Kalau selama masih bisa kita perbaiki, diperbaiki, tapi kalau Mhm. tidak kan harus menunggu next station di mana ada teknisi yang bisa Oh, membetulkan ya ya. itu. Nah, itu Heeh kan heeh. juga memakan kesabaran orang. Juga Heeh. mungkin dengan, cara kita dia atau judes atau kita Heeh. katakan kasarannya manyun begitu ya, Heeh. itu mereka juga tidak suka kan, mereka juga Mhm. mengharapkan kita itu, Mhm. eee, kita kan sebagai host atau hostess dan mereka Iya. sebagai customer Iya kita kan. iya iya. Nah, itu juga Heeh. mereka juga melihat Heeh. atau dari makanan yang mereka mungkin, "Kok Mhm. maksudnya seperti ini sih?" Gitu. Mhm. Nah, itu juga, rewel gitu. Dan Mmm. ada juga yang bandel, mereka tidak mau kalau disuruh menggunakan seat belt. Mmm. "Ini apa sih harus pakai seat belt sih, harus begini, saya nggak bisa bernafas," Mhm segala mhm. macam. Nah, kita pun Mhm. juga harus, dengan sabar Mhm. menjelaskan kenapa mesti pakai ini, kenapa Mhm. kita wajibkan ini, gitu. Mmm. Dan itu kadang-kadang zaman dahulu, Mhm. itu masih ada smoking area dan no smoking area. Nah Oh, yang iya itu, iya ya iya, kan, zaman heeh. dahulu, Iya, tapi zaman dulu. sekarang sepertinya seluruh penerbangan itu Udah nggak boleh no ya? smoking. Heeh. Nah itu juga bandel, kalau di smoking area itu memang nggak boleh. Jadi toh dia kalau mau, eee, kalau di non smoking area kan tidak boleh merokok. Kalau mereka mau merokok kan mereka harus ke belakang, Iya harus di mana ada smoking. Itu kan iya. mereka maunya duduk di tempatnya dia gitu. Nah, kalau kita tegur juga kayaknya tuh banyak yang nggak Nggak suka mau. gitu. Iya iya iya. Waktu zaman saya masih
pertama kali terbang tuh saya masih bersabar dan saya masih masih ada rasa, ya udahlah saya ikutin gitu ya, asal Mhm. tidak sampai terlalu menyimpang begitu, saya Mmm, masih mhm, masih bisa. mhm. Tapi ketika udah jadi senior, udah Tapi lebih ketika saya lebih galak lagi? ketika saya sudah, menikah terus kemudian saya terbang lagi, Heeh. untuk kedua kalinya dengan sudah punya keluarga, saya lebih boleh dikata saya agak lebih tegas dan saya ada merasa peduli amat lah, saya kalau saya merasa bahwa saya ada di jalur yang benar, Ada toh aturannya ada kan? aturannya, tapi toh kalau saya sampai mendapat hukuman atau teguran dari perusahaan Mhm, katakan atau dari penumpang, mhm. buat saya nothing tulus itu. Karena saya punya keluarga. Itu Iya, iya. ada begitu, perasaan saya begitu. Jadi saya lebih Oh, bisa tegas. Kalau mereka tidak nurut, saya hanya bilang, "Pak," saya bisa lebih apa, katakan judes gitu iya, ya. iya, Tapi judes dalam batas-batas iya, tertentu, judes heeh. dalam, arti kata yang beralasan, Iya, yang harus diterima iya, kan oleh ada peraturannya. ya harus diterima oleh Heeh. Iya, iya. penumpang itu. Dan puji Tuhan, saya selama terbang untuk kedua kalinya, ya maksud saya untuk setelah menikah Setelah itu, menikah? saya tidak begitu mendapat hambatan-hambatan, dalam meng-handle penumpang. Jadi Mmm, rata-rata penumpang itu menurut gitu, menuruti apa yang saya mmm. atau mungkin karena saya bisa Iya, menjelaskan dan iya, bisa diterima gitu ya, iya, iya, iya. mereka, menurut. Berarti yang habis menikah masuk lagi ke Garuda itu udah Ya, kena peraturan baru ya, Bu? Bahwa yang non single udah boleh boleh kerja boleh. lagi. Ya Itu tahun ya. berapa, Bu? Itu jadi 12 tahun ya, jadi itu kira-kira tahun 1986. Oh, jadi Tapi 7. mulainya sebelumnya sudah ada, Oh, tapi saya oke. join lagi kan 1986, Oh, 73 berhenti, 74, 74 berhenti, awal, 86 kerja lagi. mhm. Oh, gitu. Oke, oke. Kalau pengalaman yang mengerikan, Bu, turbulence lah apa Oh gitu ya, pernah nggak? kalau turbulence itu kalau bagi kami, Iya, bagi pramugari, pramugara, airline crew itu sudah biasa. Sampai detik ini, walaupun saya, apa namanya, nggak sempat ada yang crash bikin landing, kapok sampai gimana gitu ya, Bu, ya? untuk Takut saya gitu? pribadi tidak. Jadi, Oke. eee, entah kenapa kalau ada turbulence atau ada itu kita nggak panik itu enggak, itu buat buat saya, entah ke yang Heeh. lain ya. Iya, iya. Itu saya, tidak Mhm, begitu merasa. mhm. Apalagi ketika Heeh, saya belum menikah, heeh. itu kalau ada turbulence, ada keadaan mesin rusak atau kita harus, Iya, stranded, kita harus landing heeh. dengan, Darurat gitu? darurat segala macam, itu sebelum saya menikah saya sama sekali tidak ada rasa takut Nggak karena takut juga? tidak sama sekali karena saya merasa bahwa, saya hanya saya sendiri, saya nggak punya suami, saya nggak punya anak, Iya. ya kan, Heeh, hanya saya sendiri, toh heeh. kalau terjadi apa-apa, apa, pasrah gitu ya. Iya. Tapi justru ketika saya sudah menikah, ada rasa sedikit sedikit ya, bahwa aduh ini nanti kalau ada turbulence Mhm, atau mhm, ada kerusakan mesin atau mhm. ada rasa sedikit, "Aduh gimana nanti ya anak saya?" Gitu. Iya, iya. Tapi itu pun tidak terlalu apa, tidak terlalu membebani saya, Mmm, ada rasa itu ada tentunya, iya, iya, iya. berbeda dengan ketika saya masih Heeh. single. Yang paling serem, Bu? Yang apa? Kejadian yang mana Ibu Oh ya, ingat? Sampai gluduk-gluduk apa sampai drop gitu ya, pesawatnya? itu adalah pesawat ketika Heeh. di Vietnam, perang Vietnam, Amerika dengan Vietnam, Oh ya, ya. tahun 75. Itu tahun berapa ya saya lupa itu. Pokoknya, saya itu sedang memberikan minuman kepada kokpit, di dalam kokpit. Tiba-tiba pesawat itu drop apa, naik ke atas kemudian turun, teman-teman. Oh itu sekali, itu serem sekali. Ada Ternyata apa itu, Bu? bukan karena, perubahan tekanan Tekanan udara, darah? tapi karena ada jet tempur dari Amerika yang menyalip Oh. jalannya Garuda. Oh gitu. Jadi dia nyalip dengan kekuatan dan Heeh. dengan semprotannya itu dia nyalip tuh, kita tuh kena.
katakan Kena kena anginnya? anginnya dari pesawat jet tempur tadi. Nah, Oh, itu yang membuat itu. Jadi ketika kita udah sadar keangkat loh, kapten heeh. menunjukkan saya tuh lagi bawa itu minuman itu. Bawa tray ya, Bu, ya? Oh, ya tumpah, untung itu tidak di atas mesin-mesin, eee, bukan mesin, Oh, aparat heeh, itu, aparatur, iya, instrumen dari instrumennya, iya iya pesawat. iya. Tapi persis di depan pintu itu sampai Oh, tumpah semua. Kemudian kapten setelah ini, dia menunjukkan, "Lihat, kelihatan nggak itu jetnya Amerika tuh motong jalannya itu kita." mau ke mana, Bu? Penerbangan ke mana? Ya itu kan tempuran Enggak, lagi, Ibu lagi mau ke mana? saya Jakarta dari ke? Jakarta ke Amsterdam kalau nggak salah. Jadi itu Oh, kira-kira di atas di atas Vietnam, Vietnam. Vietnam Oh, atau gitu. Bangkok, Thailand lah sekitar situ. Oh, Nah itu iya baru iya iya. pas Itu kemudian baru heeh, pas Captain announce bahwa jadi saya tuh lihat ada jet kecil itu udah heeh. itu udah Ada bisa yang cedera gitu nggak, Bu, waktu itu? puji nggak ada. Nggak ada ya? Terus Captain mengatakan Heeh, itu memberikan informasi dengan mhm, announcement bahwa tadi itu bukan karena tekanan udara, heeh. bukan karena ini, tapi Tapi karena kena ada senggolan anginnya itu iya, dari heeh, pesawat tempur itu ya? iya. Iya. Terus Ibu pensiun di Garuda umur Saya 56. tidak pensiun. Oh, Ketika saat itu heeh. ada peraturan lagi bahwa kalau Oh, kebetulan saya menikah dengan, Pak Susanto itu juga dari dari cabin crew iya, dan berarti dia kan kepala keluarganya. Saat itu ketika saya heeh, masuk Bali itu masih belum siapa yang menikah dengan sesama sesama kru atau heeh. sesama pegawai harus keluar lagi gitu, harus Oh keluar. gitu, Tidak bisa oke. pensiun, hanya sementara, hanya Oh, honorer gitu. heeh, iya iya Nah, iya. tapi kemudian Tahun berapa itu ya, Bu? nah itu tahun 86 Terus? sampai 90 berapa itu ya, tahun segitu 90-an? 90-an, heeh. Oh, jadi pulang balik lagi ke rumah Harus karena pulang harus pulang lagi, kena peraturan itu. kena peraturan lagi begitu. Jadi peraturan itu Oh, berubah-berubah. Tapi berubah-berubah. begitu saya keluar, Mhm itu boleh lagi, masuk mhm. lagi, satu apa itu namanya, satu profesi, Heeh, itu boleh. boleh. Ada jadi teman-teman saya ada yang bisa meneruskan sampai dia pensiun, karena dengan Oh, peraturan. oke. Terus, tapi saya pada waktu itu kembali lagi ke rumah, tapi saya tidak langsung, eee, terbang reguler, saya Mhm. terbang ikut haji, diperbolehkan untuk haji, charter Garuda haji, juga? Garuda Oh, lagi. oke. Wah, Nah ini mhm. ada, Iya, foto lagi, Bu. fotonya yang Heeh, saya dengan pakaian haji. Itu oke. Iya sampai iya. kira-kira tahun Heeh, 2000-an, 2000 sampai tahun 2000. 2000. Heeh. Lalu akhirnya Nah, pensiun? tidak pensiun Tidak karena pensiun? Oh, udah oh, nggak pernah lagi ya? tidak pernah, Sudah kena sudah kena peraturan itu? honorer kan itu, Oh, iya. kena haji. Heeh, lalu Ibu yang lanjut ke airline luar itu? Itu oh ya, Heeh, itu begitu saya selesai, saya sudah sudah agak, "Ah, udah aku nggak mau ikutan haji setiap tahun aku ikut haji iya iya Garuda." iya, Kebetulan ada itu pendaftaran airline yang namanya Air Atlanta. mhm, Itu adalah airline charter, tapi di airline charter di bawah bendera Saudi Arabia. Jadi mmm, airline Saudi Arabia yang di base mhm, itu di Jeddah. Jeddah, ya, Nah, masuk situ, terus heeh habis jadi, saya masuk ke situ, heeh, itu karena dia, yang punya tuh orang, yang, owner-nya itu adalah orang Iceland, jadi Iceland oh, itu. iya iya, Itu dia menggunakan peraturan bahwa heeh, pramugari yang tua itu bisa terbang sampai usia itu tadi 65, 65, heeh, iya ada iya. yang lebih malahan, Oh gitu? Ada mhm. di atas 65? Iya ada, orang-orang Oh, mereka sendiri oh, iya itu iya iya, bisa sampai itu heeh. Sekarang 67. bedanya apa, Bu, kerja di airline nasional sama Oh masuk ya itu airline juga asing? pengalaman. Kalau dulu kan semua kita di waktu di, eee, Garuda, di airline nasional kita, kita semuanya kan krunya orang Indonesia. Ya Ya, dengan komunikasi lebih mudah gitu. ya, Tapi ketika saya join dengan Air Atlanta yang yang berbase di Saudi, ya kadang-kadang juga base-nya dirubah, ada di India, di mana itu waktu itu
Maroko juga ya. Itu itu semua multinasional. Jadi semua Semua nationality, semua nationality ada banyak di dari situ. oh, Ada dari Iceland, ada dari Amerika, ada heeh. dari Inggris, orangnya ada orang India, ada orang Senior semua rata-rata ya? ya semua sudah Heeh, rata-rata sudah menikah. heeh. Tapi ada juga Usia yang juga usia juga pokoknya senior, di bawah 65. di bawah 65. Oke. Jadi ada dari Heeh, Aljazair, ada dari heeh, Maroko, ada dari apa itu Mesir, ada mhm, dari Pakistan, mmm, orang Filipina, oh orang ya, heeh. Soal Malaysia dan peraturan sebagainya. gimana, Bu? Sama aja? Peraturan sama, peraturan Oke, sama-sama ketat, heeh, eee, dan juga untuk flight safety atau keselamatan penumpang juga heeh. sama-sama ketat gitu. Oh, oke. Yang menjadi kendala itu kadang-kadang, komunikasi karena Heeh, orang ya orang Indonesia itu mungkin, eee, ya kebetulan saya tidak mendapat masalah dengan komunikasi tersebut karena iya, saya juga, bisa berbahasa, Inggris iya, begitu ya. Tapi kan ada beberapa, eee, nasionalite yang dia juga pinternya bahasa Perancis bilangnya kayak kayak iya, kayak orang Tunisia, Maroko itu Perancisnya lebih bagus dari Inggrisnya gitu. mmm, Dan juga kalau orang dari India, dia memang orangnya bahasa Inggris bahasa dengan Inggrisnya dengan bagus. komunikasi yang harus menggunakan bahasa Inggris karena bukan bahasa kita Heeh, sendiri itu ya kadang-kadang ada beberapa yang kadang-kadang, "Aduh gue mau ngomong apa nih ya? Entar gue ngomong ini." Kadang-kadang kalau berdebat pun kita heeh, agak susah dengan kendala untuk iya, berdebat karena masalahnya masing-masing cuman bahasa ya, Bu, ya, karena masing-masing mereka karena punya ini sendiri. multi-cultural, Iya, multi-nationality. multi-nationality, Heeh. betul. Itu Eee, kesukarannya. orang kan ngelihatnya pekerjaan pramugari ini glamour gitu ya, Mhm Bu, ya. mhm. Ke luar negeri, belanja, bisa Betul, belanja barang-barang branded murah gitu. mhm. Tapi sebenarnya apa yang terburuk dari pekerjaan ini menurut Ibu? Yang nggak enak itu apa? Nah, kalau saya nggak enaknya adalah waktu. Jadi, kendalanya itu adalah di orang katakan jet lag Ya? ya, Oh, iya iya, betul. perbedaan waktu. Karena Heeh. kalau kita pergi ke sini beda waktunya ada ya, kalau Iya. kita pergi ke sana, katakan kalau dulu Garuda punya rute ke Amerika, Mhm, itu kan perbedaan waktunya ada yang 12 jam, ada yang 15 jam, ada yang 17 jam, mhm. tergantung Amerika bagian Iya, mana. bagian mana? Nah, kalau ke Inggris kadang-kadang 6 jam, kadang-kadang 5 jam, kalau ke Australia Heeh, kadang-kadang 4, kadang-kadang 3 heeh. jam. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kalau sedikit nggak terasa, tapi kalau Iya yang panjang yang iya, bedanya 6 jam, itu heeh, bedanya itu yang membuat rasa lelah gitu ya. mhm. Untuk perubahan kita harus segera Iya, menyesuaikan. karena setelah dari long haul itu pas balik bisa disuruh kerja lagi ke Enggak. enggak? Ada jam untuk mereka kita punya rest hours Heeh. dan itu kita bisa menggunakan rest hours. Paling enggak rest hours kan 26 jam atau 24 jam begitu. Oh, Untuk itu bisa aja ke jet kota. lag itu ya, Ya, Bu, ya? kita masih Heeh, jet lag itu. oke Nah, oke. itu yang membuat nggak enaknya begitu. Mhm, Dan penerbangan itu kan tidak selalu harus siang. ya. Harus berangkat pagi, masih ngantuk mata, Oh, ya. kemudian sampai ke tujuan itu malam, dan kemudian kalau berangkat malam tentunya akan sampai tujuannya besok pagi. Nah itu bergadang di malam hari itu yang berat, sangat berat. Mmm, Jadi kalau memang nggak biasa itu aduh, berat sekali untuk pertama-pertama berat, tapi kemudian ya kita bisa menyesuaikan, tapi itu tetap juga masih mhm, ngantuk itu mhm. yang Jadi, tidak bisa apa yang bikin dihindari. Ibu bertahan di profesi ini? Bertahun-tahun nggak pernah ganti profesi? Misalnya mau jadi guru bahasa Inggris pun mungkin bisa gitu ya, tapi kalau di rumah, urus anak, lalu balik lagi kerjanya yang dicari tetap Ya, jadi pertama pramugari. itu juga ada kejenuhan di rumah ya Heeh, kan setelah punya anak tuh saya lihat itu anak saya punya anak 2 laki dan perempuan itu udah bisa sedikit walaupun kecil tapi saya biasakan dia mandiri ditinggal gitu tuh terus ada saudara yang mau gitu. Itu ada satu kejenuhan juga saya, "Aduh ngapain ya gue di sini di apa, di rumah terus." Itu mhm, memang ada rasa jenuh. oke, Tapi kemudian dengan ngelihat, "Aduh aku kalau, kerja lagi aku bisa beli beli sesuai keinginan saya, aku bisa jalan-jalan, aku bisa ya menggunakan uang gaji
saya daripada saya harus minta kepada suami. Itu ada pikiran begitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian, itu anakku mengatakan, "Ya boleh kalau mama mau begitu, nggak apa-apa," katanya begitu. Udah saya saya itu aja, gitu, Berangkat lagi. coba-coba untuk itu. Dan kebetulan saya Oke. juga senang sih untuk itu, Heeh. untuk bekerja. Bu, ini ngomongin yang agak ini, Bu. Zaman sekarang kan banyak tuh di medsos gitu ya, Mhm, skandal-skandal mhm, pramugari begitu ya. mhm, Zaman Ibu dulu gimana? Dulu sekarang kan kelihatan kedengarannya di media sosial gitu. mhm. Zaman dulu udah ada juga seperti itu, Bu. Nah, Kalau begini lajang ya, sama lajang sih nggak apa-apa ya, tapi kalau ya salah ya satu ya atau betul ya dua-duanya sudah menikah, berkeluarga. heeh. Dimanapun juga, tidak hanya di airline ya, ingat, Mhm. itu skandal-skandal itu pasti ada. Hmm, Di mana laki wanita dan laki bertemu di dalam satu profesi pekerjaan dan ya. sehari-harinya ketemunya dengan itu Iya, pasti akan terjadi, ada. iya, Tapi itu iya. tergantung mentalnya seseorang, Oke. tergantung dari bagaimana kita bisa mengatasi dan bisa menanganinya gitu loh. Hmm, Jadi saya tidak mhm, akan mau tentu betul apa yang Anda mhm, tanyakan bahwa mhm, ada skandal itu ya. Jadi mhm. biasanya karena masing-masing itu juga kayak saya ketika masuk untuk kedua kalinya tentu saya sudah bersuami dan Iya, tentu yang orang lain juga sudah bersuami, yang heeh, masih ada yang single dan orang, putranya jadi pihak prianya itu juga sudah ada istri tentunya, udah mhm, berkeluarga, mhm, anak gitu. Tapi dengan pergi lama, mhm, away from home istilahnya berhari-hari, betul itu ya, Bu, ya, ya itu nggak juga pulang gitu nggak ya, pulang. Ya wah, itu juga bermula juga godaannya jadi karena lebih besar. heeh, iseng Heeh, juga bisa, iya, iseng-iseng aja deh heeh, kayak iya, gitu. iya, iya. Oke, ini dikit lagi nih, Bu, fotonya Heeh, tinggal berapa tuh? Itu foto apa? ini adalah seragam ketika saya, Heeh, di Atlanta. Atlanta, iya, Ini iya, juga ada iya. seragamnya ini. Mhm, Heeh. terus ini ketika Ini dua-duanya Atlanta ya? ya Oke, oke. Atlanta Nanti sebetulnya teman-teman saya kasih lihat fotonya ya. mhm. Heeh, Macem-macem sih. Oh, heeh. ini tadi ketinggalan nih seragam di Garuda ketika saya Garuda masuk untuk awal ya? Oke. kedua Oh, yang kalinya. kedua itu kayak ini. Iya, iya, iya. Dan ini juga ketika dengan kru asing Oh ya. di Ini di mana yang dengan kru asing? Atlanta? di apa, di Atlanta itu. Mhm, Atlanta ya. mhm. Oke. Ah, iya, iya, iya. Oke. Sebagai penutup deh, Bu, untuk yang mau jadi pramugari, ada pesan apa? Saya kalau memang mau terjun ke dunia airline, Mm, itu mental pertama harus kuat karena kita meninggalkan rumah itu juga berhari-hari, tidak cuman sejam, 2 jam, itu mungkin berhari-hari, mungkin juga ada lebih dari 1 minggu ya. Hmm, Dan juga kesehatan yang perlu dijaga ya, ya, karena ya. terbang itu tidak hanya pagi hari, malam bisa dari itu sampai besoknya baru mendarat dan Hmm, kemudian istirahat beberapa jam ini lagi gitu. fisik ya. Jadi Heeh. kita harus menjaga Minum fisik, vitamin, oh ya pasti itu olahraga juga, Bu. olahraga Iya, dan iya. juga mental kita harus kuat nomor Oke. satu. Dan juga ini loh kalau Mhm, Eee, apa tuh namanya, ya kita dengan jadi pramugari kita lihat dunia luar, dunia bukan hanya di tempat di mana kita dilahirkan, tapi mhm. kita bisa melihat bagaimana negara kita atau negara orang lain dan dengan Membuka semua wawasan ya ya. betul, juga dengan apa tuh namanya, barang-barang yang orang kita katakan luar negeri minded itu kita juga harus bisa menahan diri. Hmm, Ya, tidak apa-apa sih itu pribadi ya, mhm, terserahlah kalau mhm. mereka mempunyai, eee, income, nah itu mau diapain, mau dibelikan apapun itu bukan urusan. Tapi kalau saya memang saya dulu juga sebelum saya menikah, saya juga, apa tuh namanya, ada perasaan luar negeri minded. Jadi make up itu harus yang mahal, minyak wangi itu segala macam minyak wangi yang harus yang mahal. Tapi kemudian setelah saya berkeluarga, itu untuk saya itu berubah semua drastis. Saya tidak pernah tertarik dengan make up Udah mahal, pernah gitu ya, Bu, ya, kemudian dulu udah pernah minyak beli wangi yang lah. mahal, apa itu, saya Iya. sudah tidak itu lagi Iya, gitu. iya, iya, iya. Hanya itu aja pesan saya sih. Oke. Iya deh. Makasih ya, Bu, ya, Sama-sama sharing-nya. Ira, Iya. ya. Oke, teman-teman,
banyak hal, baru ya yang bisa kita dengar ya, dalam-dalamnya kerjaan, cabin crew itu seperti apa, pastinya banyak plus minusnya. Buat teman-teman yang lagi, mungkin lagi pengen, jadi pramugari, bisa dengar tadi ceritanya dari ibu mertua saya, Ibu Tuti, ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai selesai, semangat terus, oke. Terima kasih, Oke, sampai ketemu, bye. bye.